Tahan dulu Bang Yoris, kita harus saksikan bersama ya. Ini ada konferensi pers dari Kejaksaan Agung setelah hampir 12 jam lebih Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto diperiksa. Kita dengarkan sama-sama ini konferensi persnya Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto. Ya, terima kasih teman-teman media cetak, media elektronik. Terima kasih Pak Buntadi, Pak Ketut selaku Kapus Pen. Saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan, dan saya telah menjawab 46 pertanyaan. Dan mudah-mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik-baiknya. Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya, nggak ada pertanyaan untuk beliau ya. Nanti kita menjelaskan semuanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak, mau nanya ke Erlangga Pak. Jauh dari Malaysia kemarin. Mas, amankan. Ya, Mas. Ikut Mas. Amankan. Patut. Dari tadi mobil udah. Iya, udah capek nggak bisa Pak. Itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang tadi diperiksa oleh pihak Kejaksaan Agung sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam ini baru keluar dari Kejaksaan Agung. Tadi Erlangga Hartarto menyampaikan ada 46 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dari pihak Kejaksaan Agung terkait dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit atau CPO di Kementerian Perdagangan, di mana Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa tersangka dari pihak korporasi, baik dari Wilmar, kemudian Musimas, dan juga Permata Hijau. Kami masih menunggu ini keterangan resmi dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung dan juga Direktur Penyidikan Kuntadi yang tadi sudah bersiap untuk menggelar konferensi pers tampaknya untuk menjelaskan lebih lanjut apa isi 46 pertanyaan yang disampaikan ataupun dilontarkan penyidik kepada Erlangga Hartarto. Saya dulu Pak. Ya, tenang dulu ya, tenang. Biar semuanya kumpul. Tenang dulu. Udah bisa dimulai rekan-rekan sekalian? Jadi rekan-rekan sekalian, harap tenang ya. Udah bisa tenang ya? Jadi kenapa tadi ada 2 tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di Sultra yang berinisial SM, yaitu Kepala Geologi Kementerian SDM, mantan Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian SDM, dan tersangka yang kedua adalah EPT, yaitu evaluator RKAB pada Kementerian SDM. Jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di Sultra, yaitu perjanjian KSO antara PT Antam dan Rapa Konsorsium, yang sampai saat ini sudah menetapkan 7 tersangka, yang 2 tadi adalah dari Kementerian SDM. Saya kira itu cukup ya. Untuk selanjutnya Bapak Dirdik silakan menyampaikan hal-hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Pada hari ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Erlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemeriksaan berjalan selama 12 jam dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sebagaimana kita ketahui tadi, seperti yang disampaikan oleh beliau, pemeriksaan ada 46 pertanyaan yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau. Pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunan tahun 2021 atas nama tersangka Indra Sari Wisnuwardana dan kawan-kawan yang perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan fakta yang berkembang di dalam proses persidangan, telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami. Dan hasil dari pendalaman tersebut, beberapa saat yang lalu, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka korporasi, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Ya. Dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap 3 tersangka tersebut, maka kami memandang perlu untuk memeriksa Bapak Erlangga dalam kapasitas beliau selaku Menteri Menko Perekonomian, khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses penanganannya, ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Mungkin itu yang hendak kita cari simpul-simpulnya. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Rekan-rekan media, saya buka beberapa pertanyaan saja. Ada pertanyaan? Depan. Selamat malam Pak, saya Hedi dari Kumparan. Dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan dari Kejaksaan Agung Kuntadi, di mana pemeriksaan terhadap Erlangga Hartarto berlangsung 12 jam dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Ada 46 pertanyaan. Ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus pemberian fasilitas ekspor CPO yang terjadi di Kementerian Perdagangan dengan tersangkanya, dengan terdakwanya pada saat itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana yang sudah diproses di pengadilan, dan Kejaksaan Agung berkewajiban ataupun merasa telah menemukan beberapa fakta yang perlu dikonfirmasi ataupun diklarifikasi kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.